2026 is the new 2016 itu tuh apa sih Kak? Dia baliknya zaman-zaman di era 2016 ke 2026. Lagu-lagunya, terus filternya, tren-trennya, challenge-nya, semuanya tuh comeback. Pernah nggak sih lagi scroll sosial media, terus tiba-tiba ketemu lagu lama, foto blur, atau fashion yang bikin kita mikir, lah kok kayak tahun 2016 ya? Padahal udah di tahun 2026. Tapi entah kenapa vibes-nya itu balik lagi. Dari gayanya, lagunya, dan bahkan cara orang bikin konten itu balik lagi ke tahun 2016. Semua kayak mengulang satu fase yang dulu kita anggap peak life. Selamat datang di Inspirasi Podcast, podcast yang menginspirasi. Sebelumnya, aku memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Halo, aku Vena, host yang akan menemani podcast kalian hari ini. Nah, di sini aku nggak sendiri teman-teman. Aku ditemani oleh narasumber kita yang cantik ini, kita yang ditumbuh era 2016 dan ngerasain langsung masa-masa 2016. Halo Kak, boleh nggak sih perkenalkan diri dulu siapa namanya? Boleh dong. Halo semua, aku Angel. Halo Kak Angel. Hai. Di samping aku udah ada narasumber yang cantik banget nih teman-teman. Nah, jadi di episode kali ini kita mau obrolin sebuah tren yang membawa kita kembali di masa lalu, yaitu 2026 is the new 2016. Oke, kita nggak usah lama-lama ya Kak. Takut teman-teman keburu bete, jadi kita langsung aja podcast hari ini. Oke Kak Angel, sebelumnya nih kita jauh-jauh mau bahas tren ini tuh kayak pengen tahu nih satu hal. Kalau denger angka 2016 itu tuh pertama apa sih Kak yang langsung Kakak inget itu? Pastinya memorial banget ya, karena justru lagu-lagunya tuh bener-bener ada di playlist aku semua. Jadi kalau aku denger playlist 2016 tuh langsung ke-teleport gitu loh, langsung kayak keinget muter, betul, langsung keinget momen-momen atau era-era itu sih. Oh gitu ya Kak. Nah Kak, ini tuh kayak bener-bener seperti punya tempatnya sendiri ya Kak. Betul banget. Di ingatan kita itu. Nah, nggak soal selalu kejadian bener nih Kak. Tetapi bisa hal-hal kecil yang kita ingat lagi di tahun 2016. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman pasti ada yang belum tahu nih kalimat yang lagi tren, yaitu 2026 is the new 2016. Itu tuh apa sih? Aku mau langsung tanya aja nih ke narasumber aku yang cantik ini di samping aku, Kak Angel. Sebelumnya 2026 is the new 2016 itu tuh apa sih Kak? Oke, aku sebenarnya happy banget sih waktu tren ini balik ya, karena jujur aku pengen banget ngerasain tren ini lagi. Jadi tren 2026 is the new 2016 itu dia baliknya zaman-zaman di era 2016 ke 2026, yaitu lagu-lagunya, terus filternya, tren-trennya, challenge-nya, semuanya tuh comeback. Karena jujur aku ngerasain di zaman itu, jadi kayak kangen banget nih zaman-zaman ini. Akhirnya comeback lagi tuh aku seneng banget, happy banget. Jadi ini tuh kayak memorable kita di tahun 2016 balik lagi ke tahun 2026 ya Kak. Nah Kak, sebelumnya tuh 2016 itu memang tahun yang nostalgia banget ya Kak. Ya. Apalagi banyak banget sekarang orang yang melakukan suasana 2016 lagi. Contohnya kayak musik yang lagi naik, throwback konten, sampai ke fashion yang jadul itu tuh balik lagi viral Kak. Betul banget.
Sampai feed-feed media sosial itu nih Kak, dipenuhi dengan unggahan yang bernuansa. Ingat gak sih dulu kita pernah ngelakuin hal kayak gini? Aku sampai kayak mikir ini tuh emang bener-bener cuman tren aja atau emang lagi nostalgia yang kolektif Kak? Jujur di feeds aku juga muncul semua ya tren-tren itu. Itu tuh ngebalikin kayak oh my god, ini tuh bener-bener kayak peak life banget di era-eranya lagi seneng-senengnya having fun. Terus tiba-tiba kayak langsung ke 2026 tuh kayak oke kita harus balik lagi nih kayaknya. Kayak tahun 2016 itu kayak seru banget ya Seru Kak. banget, parah. Makanya kita mau mengulang 2016 Banget. ke 2002. Makanya ya aku seneng banget ketika tren itu comeback ya, tren itu balik lagi. Terus orang-orang pada ngeramein. Terus karena tuh kita kan waktu 2016 tuh mungkin masih belum terlalu ngerti lah ya, masih kayak kecil-kecil juga. Bener. Dan sekarang 2026 tuh kita udah dewasa, udah mengerti lah semua. Jadi kita tuh ngerasain lagi nih vibes yang beneran terjadi waktu 2016 waktu itu kayak gitu. Itu bener seru banget. Aku menikmati sih. Ya, Tren betul, itu. betul Kak. Nah, jadi tuh kayak mengingat tahun 2016 nih Kak Angel. Menurut kakak nih kenapa ya 2016 itu tuh kayak disebut-sebut peak life? Kenapa bukan di tahun-tahun sebelumnya aja nih Kak? Kenapa di tahun 2016? Nah, karena menurut aku 2016 itu tuh di tengah-tengah gitu loh. Dia tuh udah teknologi maju, tapi kita ngerasa having fun sama tren-tren di sosial media. Sedangkan kalau 2026 itu udah bener-bener serius banget, kita tuh udah bener-bener harus mikirin masa depan, segala macem, ya kan. Jadi kita nggak yang terlalu bisa having fun, itu kenapa? Karena kita butuh healing, kita butuh refleksi, yaitu dengan cara mengenang kembali tren-tren di tahun 2016. Karena 2006, jujur tahun 2016 itu nggak ada tren-tren yang alay, nggak ada tren-tren yang jamet, semuanya keren-keren banget dan semua orang bebas buat ikutin tren itu gitu, no judgment. Jadi kita kayak ya udah bebas aja mau posting apapun di sosmed kita tuh ya udah terserah, nggak ada judge dari orang-orang itu kita nggak mikirin. Iya betul Kak, emang bener-bener tahun 2016 itu kayak masa-masa kita lagi seneng-senengnya, masih fun-fun aja tanpa mikirin yang sekarang overthinking. Ya, betul itu banget. Gak ada overthinking. Nah, oke Kak, aku mau ngajak flashback sedikit nih Kak. Lewat checklist kecil aku yang udah aku siapin itu. Nah, 2016 itu kan emang bener-bener kayak prime era ya Kak. Banget. Dari media sosial yang masih fun, Instagram yang belum ribet kayak sekarang ini. Nah, menurut Kak Angel nih Kak, apa sih bedanya media sosial tahun sekarang 2016 di tahun 2026 sekarang ini Kak? Kalau dibilang beda sih itu beda banget ya. Karena media sosial di tahun 2016 itu tuh bener-bener kita masih kayak jujur polos, cekrek upload. Ya betul. Kita nggak mikirin banget yang tadi aku bilang, kita nggak mikirin banget judge dari orang. Sedangkan kalau 2026 itu aku ngerasa kayak sosmed itu emang buat personal branding, karena kita sekali lagi kita hidup di teknologi yang memang udah maju banget, dan kalau kerja pun dari apapun dilihat dari sosial medianya. Jadi kita nggak bisa sembarangan buat upload, sembarangan buat taruh di sosmed kita tuh nggak bisa. Sedangkan kalau tahun 2016 itu kita benar-benar sebebas itu buat upload apa yang kita mau. Jujur dulu ini lucu banget. Ini FYI aja, aku jadi curhat gak apa ya? Gak apa-apa Kak. Dulu tuh aku punya dance club gitu. Aku punya dance club. Waktu tahun 2000, aku tuh udah dance itu dari tahun 2012, by the way. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, apalagi tahun 2016 yang bener-bener lagu-lagunya tuh asik-asik banget kan, parah. Itu tuh aku mulai oke deh, nih aku punya dance club bareng teman-teman aku. Jadi kita bisa posting hasil dance kita tuh di social media. Jadi aktivitas kita tuh semua kita posting tanpa malu, tanpa mikirin judge dari orang-orang. Sedangkan tuh sekarang kayak kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak dulu deh. Kayaknya ntar aja deh. Kayak banyak pertanyaan yang harus dikeluarkan gitu loh. Jadi kayak enggak bebas aja. Itu sih perbedaannya ya.
2016 dan 2026 itu emang sangat jauh beda ya Jauh Kak. banget, betul banget. 2016 itu kayak masih fun, Parah. masih gak mikirin sekitar orang lain. Betul. Terus kayak ya udah kita real time aja. Mau kita upload unboxing squishy, Ya betul. dance cover, nyanyi itu kita ya udah bebas aja, nggak perlu mikirin omongan orang yang lain ya kayak gitu. Kalau sekarang kan kita kayak overthinking yang mikirin omongan orang lain kayak gitu. Nah betul nih Kak Angel, bahkan saat itu foto masih blur aja kita masih pede untuk diposting ya Kak Angel. Kita nggak perlu ragu buat posting itu di sosmed kita karena kita nggak ada yang judge mau foto blur, foto miring, foto kalaupun kita nggak ada yang judge, aman banget. Jadi kayak pengen banget sih balik ke masa 2016 itu ya. Beda banget ya Kak sama tahun sekarang 2026 sama 2016 tuh jauh beda banget. Nah Kak Angel, aku mau tanya nih Kak, kalau soal musik nih, ada gak sih lagu yang ketika Kakak puter nih, terus rasanya tuh kayak teleport ke era 2016 gitu Kak? Banyak banget. Kalau ngomongin lagu, aku nggak punya satu doang, tapi aku banyak karena jujur playlist aku tuh isinya lagu-lagu di tahun 2016. Salah satu lagu yang aku suka banget denger sekarang itu lagunya The Chainsmokers Closer. Ya. Itu kalau denger lagu itu tuh bener-bener langsung teleport ke 2016. Gak cuma itu, aku punya banyak dari Jonas Brothers juga ada. Terus DJ Snake yang Middle, jangan lupa itu adalah lagu yang paling best di tahun 2016 sih. Kalau kamu ada nggak kira-kira? Aku kalau lagu yang aku suka di tahun 2016 ya Kak, aku suka Ariana Grande, tau gak sih Kak? Tahu banget. Kamu suka yang mana Ariana Grande? Aku suka lagu Side to Side, tau Kak? Suka, aku juga suka lagu itu. Nah dulu tuh aku juga sama Kak, aku kayak tadi tuh mention cerita Kakak nih, aku juga sama dulu tuh kayak suka ngedance cover pakai pakai lagunya Ariana Grande. Itu bener-bener udah dijamin dance-nya tuh seksi. Bagus banget sumpah. Kamu juga suka Ariana Grande berarti ya? Suka banget. Nah, Kak Angel, untuk fashion 2016 tuh kan emang bener-bener balik lagi ya Kak. Kayak contohnya tuh choker, terus high waist jeans. Choker yang kalung gitu nggak sih? Iya, yang di kalung itu, yang warna hitam tuh kan Kak Angel. Tahu dong. Ya itu. Terus kayak bold make up Kak Angel. Nah, aku tuh kepo banget sama Kak Angel nih. Kakaknya emang tipe yang bener-bener ngikutin era waktu itu 2016 atau cuman nontonin aja nih Kak Angel? Oke. Kalau tren itu aku jujur karena mungkin masih kecil kali ya, jadi belum terlalu paham atau tahu caranya buat ngikutin. Tapi tuh yang sekarang banget pengen aku ada lagi tuh, aku tuh pengen ngikutin banget yang bold make up. Jujur banget. Karena waktu dulu kan belum tahu make up kan, belum tahu gimana. Nah sekarang tuh pengen banget bisa belajar bold make up gitu. Nah sambil jangan lupa posting juga di sosmed dan add lagu-lagu di tahun 2016 kayak gitu. Itu perfect banget. Kalau kamu ada nggak kira-kira yang dikangenin? Kalau aku sih yang dikangenin di 2016 tuh paling kayak aku tuh tau gak sih Kak efek-efek di TikTok tahun 2016 pakai lagu-lagu 2016. Nah itu aku suka banget. Aku juga masih sering ngelakuin itu kok sekarang, dan itu masih tetap keren, gak bakal alay. Iya, masih tetap viral pada tahun ini Kak. Betul. Nah Kak Angel, Kakak kayak ngerasa gak sih teknologi 2016 tuh kan emang udah cukup banget buat kita untuk senang-senang, tapi belum kayak bikin capek mental kayak sekarang ini Kak Angel. Nah menariknya tuh kayak sekarang di tahun 2026 itu banyak hal yang viral di tahun 2016 kayak muncul lagi di TikTok. Contohnya kayak dance cover, meme challenge yang masih hidup sampai sekarang ini. Terus mungkin dulu tuh tenaga Musical.ly ya Kak. Tahu kan Musical.ly Kak? Tahu banget, karena dulu tuh jujur aja aku sering banget diajak kakakku main Musical.ly. Itu tuh seru banget, kita tuh setiap hari bener-bener ikut challenge di Musical.ly. Kalau sekarang kan namanya TikTok ya. TikTok ya Kak. Di TikTok juga sebenarnya hype-nya sama, cuman beda aja feels-nya kan. Kalau feels Musical.ly itu lebih kayak berasa banget zaman 2016-nya. Apalagi kayak lagu-lagu di tahun 2016 di Musical.ly ya Kak. Best banget. Nah, tapi emang TikTok sama Musical.ly itu emang bener-bener mirip, sampai feels-nya juga mirip ya Kak.
Nah, aku mau tanya nih Kak, pendapat Kakak yang cantik ini nih Kak, apa sih hal yang terjadi saat ini emang lagi tren yang muter aja atau karena kitanya tuh kayak lagi capek sih Kak atau kayak kehidupan kita tuh terlalu cepat? Menurut Kakak Menurut gimana? kalau menurut aku kalau menurut aku sih kita bisa mix dua-duanya ya, karena bisa juga karena kita yang terlalu capek akibat realita kehidupan yang emang udah berat banget. Terus ya udah kita cuma pengen refleksi, healing dengan cara ikutin tren-tren dari 2016 itu. Dan aku seneng banget eh, kita tuh pada ramein gitu loh, dari bener-bener dari orang di luar negeri seluruh dunia itu ramein tren 2016. Dan ketika buka sosmed itu bener langsung flashback kan, masuk ke Betul. nostalgia lagu, dari lagu-lagunya, efek-efeknya, semuanya. Itu aku happy banget sih. Apalagi kan masih tren ya Kak, sampai bulan-bulan terakhir itu kayak Gak masih bakal, menurut aku iya, tren 2016 itu gak bakal pernah mati. betul Apalagi banget. challenge-nya kayak mannequin challenge itu gak Betul, bakal pernah mati. iya. Sebagaimanapun kamu pakai efeknya, filternya, lagu-lagunya itu bakal tetap keren sih. Kayak masih estetik banget Parah. sampai zaman sekarang ya Kak. Nah, tapi Kak, aku pengen jujur nih, mungkin secara vibes-nya emang mirip ya Kak, tapi secara hidup kan kita udah sekarang jelas beda banget, sama tahun 2026 ini. Kalau 2016 ini tuh identik sama fun, tapi tuh tanpa mikir banyak hal apapun. Nah, di 2026 ini tuh kayak bener-bener mulai tertampar sama realita kehidupan, ya kan Kak? Dulu tuh kayak mikirnya cuma main-main aja, terus sekarang udah mikir ke masa depan, finansial, Lebih karir. ke serius ya. Nah, betul banget. Kita harus hidupnya udah mulai serius nih, nggak bisa main-main lagi. Kayak bertambahnya umur kan Ya, semakin. Nah, dulu kan di tahun 2016 kan selfie seadanya tuh terasa lebih jujur ya, Kak. betul banget. Sekarang saking banyaknya AI, deepfaker, terus konten hasil generate di tahun 2026, kadang kita kayak sampai bertanya-tanya, ini masih nyata nggak sih? Atau gimana? Nah, Kak Angel, aku kepo banget nih, Kak. Dari semua hal yang tadi kira-kira kita udah omongin, Kak, perubahan apa sih yang paling Kakak terasa banget di tahun 2026 ini? Pastinya kalau ditanya eh, perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2026 itu, yaitu kita kalau tahun 2016 kan kita benar-benar pure kita kan, Iya, Kak. yang fotonya yang selfie kita, terus jujur juga kan masih masih belum tertipu daya oleh teknologi zaman sekarang kan. Sedangkan kalau 2026 itu kita udah ada AI, kita bisa tinggal promptnya apa jadi kan gampang. Perbedaan itu sih beda banget. Jadi kita nggak tahu nih mana yang asli, mana yang emang di teks sama dia, mana yang emang hasil prompt AI kayak gitu. Iya, Kak, zaman sekarang juga kayak udah gimana ya, udah jahat banget ya, Kak. Udah kadang tuh sampai disalahgunakan juga sama orang-orang. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu nggak boleh Itu nggak teman-teman. boleh. Ya, Nggak betul. boleh disalahgunakan. AI boleh, teknologinya boleh. Cuman kalau untuk salah gunakan itu no banget. Nah, nih Kak Angel, sebenarnya tuh tren balik lagi itu kayak wajar ya, Kak. Banyak yang bilang kayak tren itu tuh muter setiap 10 atau 20 tahun yang datang. Kayak contohnya musik, film, K-pop, terus kayak TV balik lagi ke zaman-zaman 2016. Mungkin juga karena memori itu emosional ya, Kak. Dan emosi itu selalu punya tempat. Aku mau tahu nih Kak, tanggapan dari Kak Angel. Kakak ngerasa nggak sih ini tuh cuman kayak seru-seruan aja atau ada makna yang lebih dalam dari perputaran tren ini Kak? Tren itu emang muter ya. Contohnya kayak tren-tren sebenarnya nggak cuma tren 2016 yang muter, tren-tren Y2K fashion itu juga muter tuh. Terus tren-tren streetwear fashion itu juga muter. Jadi emang menurut aku emang tren itu emang muter. Seiring berjalannya waktu itu tadi lagi balik. Mungkin karena kita juga capek sama kehidupan juga yang emang makin hari makin banyak tekanan, makin tahu apa realitanya kan. Jadi mungkin buat kayak rehat sejenak, buat refleksi, yaitu dengan cara kita ikutin tren-tren dari masa lampau kayak gitu, biar hewan aja kayak gitu.
kayak kembali ke memorial tahun 2016. Ya, betul banget. Gitu ya, Kak. Kalau kita ikutin tren itu kan pasti ngerasa kayak happy nggak sih? Kayak happy kan, kayak keinget lagi kan momen-momen itu, zaman-zaman itu yang kita lakuin sama orang-orang terdekat, ya kan? Kayak wah tahun 2016 tuh kita dulu kayak gitu ya Kak. Iya. Kayak lagi seru-serunya banget. Nah, oke Kak Angel, kalau boleh aku tarik kesimpulan dari semua perbincangan kita ya Kak Angel, menurut kamu nih Kak, apa sih pelajaran yang paling penting buat Kak Angel yang kita ambil dari perbandingan 2016 dan 2026? Kalau perbandingan, mungkin kita jangan terlampaui oleh tren-tren di zaman dahulu ya, karena kita balik lagi, kita harus balik ke reality. Gak boleh terlalu tergiur atau terbaur oleh tren-tren yang udah ada kayak gitu. Jadi kita harus tetap, karena hidup kan terus berjalan kan, kita nggak mungkin stuck di masa lalu. Jadi kita harus jalanin apa yang emang kita punya sekarang, yang ada di masanya sekarang gitu sih. Jadi jangan terlalu too much kalau ngikutin tren terlalu gitu ya. Kita boleh lah refleksi sejenak buat mengenang masa lalu mungkin ya, memorable kayak gitu. Gak apa, itu gak apa banget. Cuman kita harus tahu porsinya dan harus back to reality kayak gitu. Nah, jadi guys, kesimpulan itu kayak kita tuh nggak boleh terlalu too much yang lagi viral-viral ya Kak. Nggak boleh. Ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik kan. Ya betul. Nah, oke Kak Angel, berarti tuh emang tren ini benar-benar menciptakan sebuah suasana yang internet itu masa lalu Kak. Kayak yang terasa jauh berbeda dari algoritma cepat dan konten tanpa jeda dominan saat ini ya Kak. Betul banget. Wah, bener-bener ya Kak, obrolan seru banget ya. Ini seru banget. Bener-bener gak berasa banget, karena emang topiknya pun seru. Seru banget. Aku pun kayak excited sendiri pas tahu topiknya tuh 2026 is the new 2016. Itu bener-bener apa, ini emang kayaknya tuh harus dibahas deh, karena emang seru banget. Kamu juga ngerasa kan pasti? Iya. Kayak memutar memori yang 2016 udah ada, itu bener-bener seru banget. Seru banget. Apalagi challenge-nya, efek-efeknya itu bener-bener memorial banget kan. Kamu pasti juga ngerasain kan di feeds Instagram, ada nggak di feeds Instagram kamu? Iya, di feeds Instagram kayak ngingetin gimana sih rasanya hidup itu kayak lebih ringan, betul banget, lebih jujur. Oke teman-teman, segitu aja pembahasan kita di episode kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi dan pengalamannya menambah wawasan yang baru ya Kak Angel. Terima kasih sudah mendengarkan podcast inspirasi kita. Aku Vena dan aku Angel. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.